Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya M. Saiful Bari. Saya guru di Madrasah Sanawiyah Ma'arif Ambar Winangun, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung tahun 2021. Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam. Nomor induk mahasiswa saya adalah 52101109898 dan nomor peserta PPG saya adalah 1871850031098. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran tatap muka dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 dengan mengambil tema bab 1 semester Ghazal Daulah Abbasiyah Membangun Peradaban Islam. Materi ketiga, faktor-faktor keruntuhan dinasti Abbasiyah, kelas 8. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video tentang praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Demikian, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pelajaran kita mulai. Mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Salah satu silakan memimpin doa. Si keagamaannya silakan memimpin doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholidu billahi rabbil Islam dina wali Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pada hari ini siapa yang tidak berangkat? Ya. Sudah siap semuanya untuk menerima pelajaran? Ya. Ya. Coba Pak Guru ingin melihat kesiapan kalian dalam menerima materi pada hari ini. Coba kerapiannya, silakan berdiri terlebih dahulu. Sudah rapi? Sudah. Coba dilihat di bawah meja kalian, apakah ada sampah? Ya, silakan duduk kembali. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi runtuhnya Daulah Abbasiyah, masih di bab 1, Daulah Abbasiyah Membangun Peradaban Islam. Standar kompetensinya ada 4. Dari menghayati, menunjukkan, menganalisis, dan menyusun peristiwa-peristiwa penting dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Indikatornya juga ada 4. Menunjukkan keyakinan dari religius, kemudian menunjukkan perilaku yang bijaksana di dalam aspek sosial, kemudian mengidentifikasi faktor yang menyebabkan keruntuhan dinasti Abbasiyah. Ya, ini nanti yang akan kita pelajari. Kemudian setelah nanti kalian mempelajarinya, kalian akan menyajikan hasil dari identifikasi faktor yang menyebabkan daripada keruntuhan dinasti Abbasiyah. Untuk tujuannya, diharapkan nanti setelah kalian berdiskusi atau setelah kalian menganalisis, kalian bisa bertindak sesuai dengan nilai dari para khalifah dinasti Abbasiyah. Tentunya nilai-nilai tersebut ini nilai yang baik. Kemudian setelah kalian melalui diskusi pula menggali informasi, diharapkan nanti kalian menyajikan hasil dari diskusi masing-masing dari kalian dalam kelompok tersebut dari faktor yang mendukung runtuhnya dinasti Abbasiyah. Pada pelajaran yang telah lalu, kita sudah mengetahui mengenai beberapa periode kepemerintahan ya daripada dinasti Abbasiyah. Dibagi menjadi berapa periode? 4 periode ya, 4 periode. Keempat periode tersebut ini dipengaruhi oleh Bani Saljuk, kemudian Buaidi. Ada yang sudah mengetahui mengenai keruntuhan atau faktor-faktor keruntuhan dinasti Abbasiyah?
Belum? Belum ya, belum. Bersama kita akan pelajari. Tentunya hal tersebut memberikan manfaat bagi kita semua, mengetahui sejarah perkembangan kebudayaan Islam. Dan tentunya pelajaran tersebut ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran untuk masa sekarang ini. Karena ini nanti menerapkan pembelajaran problem based learning ya, akan melihat gambar dan video, kemudian kita akan menentukan permasalahan yang ada dalam video atau gambar tersebut ya. Nanti akan dibagi menjadi 5 fase. Fase yang pertama adalah orientasi masalah, gambar yang berhubungan dengan masalah yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Kemudian mengorganisasi belajar dalam kelompok, karena kalian sudah terbentuk dalam 4 kelompok. Nanti kalian langsung saja setiap kelompok tersebut akan menerima sebuah permasalahan yang nanti juga akan dihasilkan oleh kalian sendiri. Kemudian penyelidikan masalah dalam kelompok ini terkait dengan apa saja masalah yang menjadi pertanyaan kita semua. Kemudian masalah tersebut ini harus kita selidiki ya. Masalah tersebut ini menyangkut keruntuhan dinasti Abbasiyah, tentunya nanti kita juga harus tahu. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ini nanti kita bersama-sama menganalisis apakah sudah tepat kita itu mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan keruntuhan Daulah Abbasiyah. Untuk penilaiannya nanti Bapak akan mengambil nilai pada materi ini. Yang pertama ada nilai spiritual, yang kedua ada nilai sosial, kemudian ada nilai pengetahuan, ditambahkan lagi itu ada nilai keterampilan. Ada keterampilan tes kinerja. Ini nanti ketika kalian berdiskusi, ketika kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, nanti juga akan Pak Guru nilai. Itu. Jadi pada hari ini semoga nanti nilai kalian bisa sampai pada kriteria ketuntasan minimal 70 ya. Diharapkan nanti nilai kalian lebih dari 70. Amin. Ya, semoga saja. Ini silakan nanti kalian lihat di sini gambar-gambar yang berhubungan dengan ini Abbasiyah. Yang pertama, pendahuluannya. Sebuah dinasti yang berkuasa selama 5 abad. Kemegahan dinasti dalam waktu yang relatif tidak panjang dan bahkan sempat menempatkan sebagai negara terkuat dan tertinggi. Namun akhirnya menuju kepada kemunduran. Ini gambar apa? Peta Indonesia beserta para penganut agama. Ada sebuah benteng dikelilingi oleh para prajurit, orang yang sedang membawa alat-alat musik ya. Nah, ini nanti juga berhubungan dengan keruntuhan dari Bani Abbasiyah. Dan ini apa? Wah, ada yang sudah tahu ya. Ini perang salib. Tandanya apa? Salib. Iya. Salib. Dan ini ada prajurit Muslim dengan para tokoh dari perang salib sedang melakukan perkelahian di atas kuda dengan tombak dan pedang ya. Video hancuran dinasti Abbasiyah. Nah, setelah pemutaran video ini diputar, kalian akan mengetahui ya apa itu dinasti Abbasiyah. Nah, ini rahasia dibalik kehancuran dinasti Abbasiyah. Faktor-faktor runtuhnya dinasti Abbasiyah itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalian bisa mengakses video ini di YouTube untuk menambah pengetahuan kalian mengenai keruntuhan dinasti Abbasiyah. Ya, buktinya itu sudah ada. Silakan nanti ketika kalian berdiskusi dibuka video ini untuk mendapatkan daripada pengetahuan tambahan dari cerita atau sejarah daripada kehancuran
ataupun keruntuhan dinasti Abbas. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan video ataupun gambar yang sudah kalian amati. Ada pertanyaan? Apa yang dimaksud perang salib? Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat baik. Kemudian ada yang lain? Silakan. Kemerosotan ekonomi apakah termasuk pula mempengaruhi keruntuhan Daulah Abbasiyah? Apakah kemerosotan sebuah ekonomi mempengaruhi daripada keruntuhan dinasti Abbasiyah? Sangat bagus sekali. Ya, silakan gambarkan. Apa itu faktor eksternal dan apa itu faktor internal? Ya, dari keempat kelompok tersebut, ini masing-masing sudah menyampaikan pertanyaannya. Ya, ini menjadi bukti bahwa kalian mengamati betul-betul apa yang tadi Pak Guru sampaikan. Ya, dari video, kemudian dari gambar, itu semuanya berhubungan. Satu sama lain berhubungan. Ya, satu sama lain berhubungan. Yang pertama, apa itu latar belakang? Dari latar belakang secara inti dari dinasti Abbasiyah menjadi runtuh. Kemudian apa itu tadi menyampaikan apa? Apa itu perang salib? Kemudian apakah faktor ekonomi juga menyebabkan keruntuhan Bani Abbasiyah? Apa itu faktor internal eksternal? Ya, bisa kita temukan nanti dalam diskusi dengan sumber-sumber belajar yang sudah ada di depan kalian, ya, dan yang sudah Pak Guru share, ya, sudah Pak Guru share, sudah Pak Guru bagikan pada kalian semua. Nanti silakan antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4, ya, ini pernyataan tersebut ini harus kita jadikan sebagai diskusi kita kali ini. Silakan nanti bisa kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, apa saja? Yang pertama, latar belakang runtuhnya dinasti Abbasiyah. Kemudian yang kedua, faktor internal dan eksternal. Kemudian kenapa? Apakah faktor ekonomi berperan dalam keruntuhan dinasti Abbasiyah? Kemudian apa itu perang salib? Sudah tahu? Pertanyaan tersebut silakan dijawab dalam pencarian atau analisa kalian. Silakan dicari di buku sumber yang sudah ada, ya, untuk kalian catat. Hasilnya kalian dicatat di dalam lembar diskusi yang sudah Pak Guru bagikan kepada kalian. Silakan, sudah memahami ya tugasnya ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan. Ya, ini silakan HP-nya dipergunakan. Hasil dari analisis, hasil dari diskusinya di hadapan teman-teman. Dan nanti teman-teman silakan menambahkan apabila ada kekurangan ya. Apabila ada kekurangan dari hasil penyampaian analisis mereka, ya silakan ditambahkan dari rekan-rekan ataupun kelompok yang lain. Kelompok 3 sudah? Ya silakan dipresentasikan hasil dari diskusinya.
Suaranya yang jelas. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain memperhatikan. Kami dari kelompok kita akan menyampaikan hasil dari diskusi kami tentang peruntuhan dinasti Abbasiyah. Latar belakang Bani Abbasiyah mengalami keruntuhan karena pembangkangan Abdul Rahman Al-Bani Abbas dalam kehidupan berbeda pendapat yang dilakukan oleh Muawiyah terhadap Ali bin Abi Thalib. Faktor berikutnya yaitu satu, meningkatnya kekecewaan kelompok Khawarij dan Syiah terhadap dinasti. Dua, dengan mengatasnamakan Bani Hashim yang mampu memperoleh keuntungan baik dari kaum miskin yang telah dibuang dengan kekayaan dunia. Faktor eksternal satu, perang salib. Perang salib adalah perang keagamaan selama hampir 2 abad yang terjadi sebagai reaksi umat Kristen di Eropa terhadap umat Islam di Asia. Dua, faktor politik. Tiga, faktor sosial ekonomi. Silakan teman-teman yang mau bertanya, apa faktor internalnya? Faktor internal, satu, persaingan antar bangsa. Dua, sulit bagi orang-orang Arab untuk merupakan Bani Umayyah. Tiga, orang-orang Arab sendiri terbelah-belah dengan adanya Asabiyah kesukuan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk yang bisa mempresentasikan hasil dari analisisnya. Silakan dilanjutkan kelompok yang berikutnya. Yang ingin maju ke depan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang peruntuhan Bani Abbasiyah. Faktor-faktor internal dan faktor eksternal. Satu, faktor internal, persaingan antar bangsa. Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Dua, sulit bagi orang-orang Arab untuk melupakan Bani Umayyah. Tiga, orang-orang Arab melakukan agama fanatisme keagamaan terkait erat dengan persoalan kebangsaan. Kedua, faktor politik, faktor sosial ekonomi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang peruntuhan dinasti Abbasiyah. Satu, latar belakang peruntuhan dinasti Abbasiyah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu satu, faktor internal dan dua, faktor eksternal. Agama. Dua, pemberontakan ekonomi. Barang yang terjadi dari tahun 1995 sampai 1291. Dua, faktor politik. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya. Latar belakang peruntuhan dinasti Abbasiyah disebabkan oleh beberapa faktor, itu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Ya, ini jadi faktornya apa? Faktornya ya dari dalam ada, dari luar ada. Salib atau perang yang terjadi dari tahun 1095 sampai 1291. Dua, faktor politik. Tiga, faktor sosial politik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Ya, terima kasih. Silakan yang terakhir. Yang mana lagi nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang peruntuhan Bani Abbasiyah. Yang pertama, ada faktor internal, persaingan antar bangsa. Sulit bagi orang-orang Arab
pengeluaran yang bengkak, kondisi politik ekonomi yang buruk memperlemah kekuatan politik dinasti Abbasiyah. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Apa contoh faktor eksternalnya? Apa contoh faktor eksternalnya? Perang salib, faktor politik, faktor sosial ekonomi. Ya, berarti sama ya dengan kalian ya. Ada perang salib, faktor politik, faktor sosial, ekonomi. Yang lain, silakan. Faktor internalnya. Persaingan antar bangsa, sulit bagi orang-orang Arab untuk melupakan Bani Umayyah. Orang-orang Arab sendiri terpecah belah dengan adanya Ashabiyah. Ashabiyah atau Kesukuan. Jadi Ashabiyah itu kesukuan. Ya, Apa silakan. latar belakangnya? Latar belakangnya sulit bagi orang-orang Arab untuk melupakan Bani Umayyah pada masa itu mereka merupakan warga kelas 1. Dan sama ya latar belakang. Kemerosotan akhlak juga termasuk di dalamnya ya. Para pemimpinnya seperti tadi yang dalam video, pemimpinnya senang apa? Berhura-hura itu juga merupakan salah satu ciri-ciri indikasi suatu negara itu dalam keadaan merosot. Ya, merosot. Bertahan aja. Yang lain silakan. Tidak ada? Cukup? Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, terima kasih semuanya sudah melaksanakan presentasi, mempresentasikan hasil analisanya. Ya, hasil dari penggalian informasi dari berbagai sumber di depan rekan-rekan dengan sangat baik sekali. Kira-kira dari keempat kelompok tersebut ada kelompok yang menurut kalian kelompok yang paling baik enggak? Siapa? Kelompok 4, kelompok 3, 2, 1. Oh, enggak. Ya, semuanya baik ya, semuanya baik. Dari yang sudah kita laksanakan, ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Keruntuhan dinasti Abbasiyah ada berapa faktor? Siapa? Persaingan antar bangsa. Persaingan antar bangsa. Terus ya, orang Arab sendiri terpecah belah dalam ikatan ashab. Iya, ini kemerosotan ekonomi berpengaruh pula ya pada keruntuhan dinasti Abbasiyah. Itulah kesimpulan yang kita hasilkan pada hari ini. Maka dari itu pula ya, kalian sebagai generasi bangsa Indonesia, negara, bila kita ibaratkan pada masa dinasti Abbasiyah, Daulah Abbasiyah, maka kita harus menjauhi itu semua hal-hal yang bisa meruntuhkan daripada rasa kesatuan ya sebagai bangsa. Antara lain apa? Jangan sampai terjadi sebuah konflik ya, apalagi konflik agama. Kemudian jangan sampai apa lagi? Jangan sampai apa? Terjadi sebuah peperangan ya, karena itu juga akan menyebabkan kemerosotan di bidang ekonomi, akhirnya lemah. Perpecahan toleransi dong ya, kita harus banyak-banyak untuk bertoleransi ya. Itulah kesimpulan yang kita hasilkan pada kesempatan hari ini. Untuk yang berikutnya ya, silakan HP-nya dikeluarkan. Yang tidak membawa HP pakai kertas. Yang sudah Pak Saiful bagikan kepada kalian terkait uji pengetahuan. 1, 2, 2. Ya, untuk hasilnya Pak Guru ambil ya, dikumpulkan ya untuk dinilai.
Pak Guru kirimkan kembali kepada kalian. Ya, apabila nanti ada yang nilainya masih berada di bawah 70, ya, silakan dipelajari kembali materinya dan dikerjakan kembali. Ya, diulang. Ya, diulang kembali. Kemudian tugas mandiri untuk kalian nanti silakan kalian kerjakan di rumah kalian. Untuk tambahan, ya, LKPD juga sudah Pak Saiful bagikan di WA, ya. Di WA sudah Pak Saiful bagikan, itu silakan nanti kalian kerjakan. Ya, jangan lupa LKPD-nya tersebut apabila ada kesulitan bisa menghubungi Pak Saiful. Ya, udah? Ya, terima kasih. Ya, itu akhir dari pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk refleksi, ya, kira-kira tadi ada yang masih kurang enggak dalam kita berdiskusi? Ada yang masih kurang kira-kira apa ketika kita berdiskusi? Suaranya kenapa? Kurang keras. Kemudian ada lagi apa? Semangat. Kita harus lebih bersemangat. Semoga di pertemuan yang akan datang kita bisa menjadi lebih baik daripada pembelajaran kita pada kesempatan siang hari ini. Untuk materi yang akan datang, ya, coba diperhatikan semuanya. Ya, coba diperhatikan. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai apa ya? Para tokoh, ya, tokoh-tokoh ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah. Ya, karena dinasti Abbasiyah disebut sebagai dinasti yang penuh dengan kegemilangan zaman keemasan Islam. Silakan dipelajari di rumah, ya. Jangan lupa minggu depan kita diskusi kembali. Senang dengan diskusi seperti ini? Alhamdulillah. Pada kesempatan yang akan datang kita akan melakukannya lagi. Ya, tentunya. Ya, tentunya. Oleh karena itu silakan belajar dengan rajin supaya besok kalian bisa menyampaikan apa-apa yang kurang dari kita melaksanakan diskusi. Mari bersama-sama kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Untuk yang berikutnya kita berdoa terlebih sejauh. Ya, wa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Sekian dari Pak Guru. Apabila ada kesalahan, silakan dari awal sampai akhir. Ya, Pak Guru memohon yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Like a bird on a tree,